ada rasa walaupun saya besar di kota yang termasuk saya lahir dan tumbuh besar di kota Singkawang yang mungkin bisa dibilang merupakan salah satu kota paling toleransi di Indonesia. Tapi karena ada satu dan dua hal kejadian di masa lampau, efeknya tuh benar-benar generasional gitu. Even yang saya besar di kota seperti kota Singkawang aja yang toleransinya tinggi, itu aja masih kena dampak trauma gitu, karena itu memang apa ya, yaitu tadi bersifat generasional. Dan kedua, untuk budaya kekerasan yang menurut saya memang dari dulu, dari zaman saya sekolah, mungkin saya SMA itu 17-18 tahun yang lalu gitu. Jadi dan itu masih relate dan masih relevan sampai sekarang. Even kalau misalnya kita nggak usah nonton berita deh di TV, dari sosmed aja kita tahu kalau misalnya budaya kekerasan di kalangan remaja itu merupakan salah satu hal yang apa ya, kayaknya susah untuk ditembus ya, kayak susah untuk dicari akarnya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi itu menurut saya salah satu keresahan saya selain generational trauma yang yang bikin saya relate sama karakter yang saya perankan itu Edwin, itu keresahan saya di budaya kekerasan pada remaja. Kalau teman-teman. Pak Dimas ya tadi, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya banyak ya di Indonesia ini. Mungkin salah satu yang kita bisa bicarakan lebih lanjut adalah bahwa kita merasa terperangkap dengan adanya culture atau budaya-budaya yang mungkin dari refleksi kita sendiri itu negatif gitu. Mungkin tadi Morgan udah ngomong soal kekerasan, tapi kita juga ngomong bahwa kita seringkali di sini menerima tanda kutip apa adanya situasi yang mungkin sudah bobrok gitu loh. Dan ketika kita berbuat salah, banyak mungkin tendensinya adalah untuk menyalahkan society atau menyalahkan sistem gitu. Padahal yang perlu kita ingat bahwa kita pun juga bagian dari sistem dan society tersebut gitu. Maka kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi mungkin keresahan satu yang saya rasakan adalah seringkali terjadi ketika kita ingin melawan sesuatu yang sudah rusak, itu dipersulit jalannya. Bahwa sistemnya sudah hancur, maka untuk memperbaiki sistem tersebut akan lebih susah daripada yang lain-lainnya gitu. Jadi kita ingin memperbaiki pun jalannya dipersulit. Kita ingin melakukan sesuatu, ada aja tantangan gitu. Sehingga kita diajarkan, yang mungkin orang sering mengkritisi ini budaya feodal, bahwa kita ya sudah, kita harus menghormati sesuatu yang mungkin tidak pantas dihormati. Dan terkadang ketika kita melakukan tersebut, ketika kita mengikuti sistem yang mungkin sudah rusak, kita tanpa sadar menjadi budak-budak yang akan atasan-atasan yang hancur gitu. Sehingga kita sendiri yang sengsara. Kita sebagai rakyat jadi sengsara lagi. Mungkin di situ ya keresahan yang dirasakan, dan bahwasanya kita mungkin repot dan susah untuk berekspresi secara logika. Itu mempersulit jalan kita menjadi bangsa yang lebih baik gitu. Karena kan kita bertanggung jawab, kita sebagai rakyat ini katanya punya suara. Sedangkan suara kita kadang susah gitu untuk kita ekspresikan. Mungkin hal itu yang menjadi keresahan dari tambahan keresahan melainkan kekerasan. Terima kasih. Terima kasih Omar. Boleh dilanjut? Silakan tepuk tangan teman-teman. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin saya ingin menambahkan dari sisi guru, karena kebetulan saya juga datang dari keluarga akademisi, dan ketika Abang menawarkan film ini memang sudah menjadi keresahan saya, karena saya sudah familiar dengan dunia guru. Bapak saya dosen, kakak saya dosen, kakek saya dosen, dan saya sudah sangat aware dengan isu-isu yang ada. Sehingga ketika ditawarkan film ini dengan peran sebagai guru, rasanya itu bahagia sekali, karena akhirnya kegelisahan yang sudah lama saya rasakan itu bisa ditumpahkan melalui karya ini, dan yang harapannya nantinya bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Karena seperti yang kita tahu, kadang guru itu menjadi menjadi yang mungkin bisa dikatakan kambing hitam ketika terjadinya kesalahan dalam sistem pendidikan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu mungkin sebenarnya salah satu pihak yang sebenarnya ingin sekali memperbaiki, ingin menolong, tetapi terbatas dengan sistem yang ada gitu. Jadi seperti yang kalian lihat juga di film ini,
seperti apa yang terjadi di film ini juga sebenarnya terjadi gitu di kehidupan nyata, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin sebenarnya secara global gitu. Jadi itu salah satu keresahan yang saya alami dan akhirnya bisa disampaikan melalui film ini. Terima kasih banyak Hana. Silakan tepuk tangan teman-teman cast, akan dijawab nanti mungkin ketika doorstop. Sekarang kita mengutamakan pertanyaan dari media. Silakan nama dan medianya. Pak, bisa